Fahira Udendari. Saya Kesha Azirotokutsia. Saya Nur Ega India Putri. Saya Kaisel Zalfayadi. Kami dari kelompok 4 kelas 11A hari ini akan mempresentasikan tentang model sel hewan 3 dimensi. Find a spot, just sit and talk, looking pretty. Follow me, 우리 둘이 나란히 보이지? 내 눈이 갑자기 빛나지? When you say I'm a dream. You don't even know my name. Saya Kesha Azirotokutsia. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari membran sel, nukleus, dan nukleolus. Yang pertama yaitu membran sel. Ini adalah membran sel. Fungsi membran sel yang pertama itu untuk mengontrol masuk dan keluarnya zat dari atau ke dalam sel. Yang kedua, sebagai pelindung agar inti sel tidak keluar. Dan yang ketiga, sebagai reseptor atau menerima rangsangan dari luar sel. Organel yang kedua yaitu ada nukleus. Nukleus yang fungsi yang pertama yaitu mengontrol sintesis protein, yang kedua mengendalikan proses metabolisme sel, dan yang ketiga menyimpan informasi genetik yaitu berupa DNA. Lalu organel yang ketiga yaitu nukleolus, fungsinya untuk bertanggung jawab dalam pengumpulan dan transkripsi RNA. Saya Luza, di sini saya akan menjelaskan tentang badan Golgi, vesikel, dan sentriol pada sel hewan. Di sini terdapat badan Golgi. Badan Golgi berfungsi dalam penambahan gloksilat pada protein, sehingga terbentuk glikoprotein. Sebagai organel sekretori, membentuk glikopida dan lisosom. Selanjutnya terdapat vesikel. Di antara badan Golgi, vesikel berfungsi sebagai wadah transportasi untuk menyimpan dan menyangkut zat antar organel dalam sel dan ke membran sel. Selanjutnya ada sentriol yang warna oranye ini. Sentriol berfungsi untuk membentuk tiang mitosis yang ada pada sel hewan tinggi meskipun tanpa DNA. Sentriol mampu membentuk sentriol baru. Sentriol dapat diubah menjadi tubuh basal dan kemudian berkembang menjadi silia dan flagela. Saya Fahira, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama lisosom. Lisosom itu yang ini. Lisosom adalah organel kecil yang berbentuk seperti vesikel yang diselubungi oleh membran tunggal. Fungsinya itu untuk berperan pada pencernaan intrasel. Kedua, berperan sebagai proses fagositosis, itu menghancurkan kuman dengan cara menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil. Nah, yang kedua itu retikulum endoplasma yang ini sama yang ini. Retikulum endoplasma itu ada dua, yang pertama yang halus sama yang kasar. Nah, yang retikulum endoplasma itu merupakan membran yang berbentuk labirin yang berhubungan dengan selubung inti sel. Nah, kalau RE halus itu ini tidak bergranula jika permukaannya tidak ditempeli ribosom. Terus dia berperan sebagai proses sintetis lipid, metabolisme karbohidrat, dan menetralisir racun. Yang kedua RE kasar itu bergranula, memiliki permukaan yang ditempeli ribosom, terus berperan membentuk fosfolipid membrannya sendiri dan sintetis protein sekretori. Saya Ega dan saya akan menjelaskan tentang fungsi dari ribosom, mitokondria, dan juga sitoplasma. Yang pertama ada ribosom. Ribosom berfungsi membuat protein dan melakukan sintetis protein dalam sel. Proses produksi sel berfungsi agar proses biologis dapat terjadi dengan cepat. Yang kedua ada fungsi dari mitokondria. Yang ini adalah mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel yang berfungsi sebagai penghasil energi. Matriks mitokondria merupakan tempat terjadinya respirasi sel yang disebut dengan siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Siklus Krebs dalam mitokondria menghasilkan energi sebagai produk sampingannya. Yang ini ada sitoplasma, berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan sel yang penting bagi metabolisme sel seperti enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.